Warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan 5 jasad satu keluarga di dalam satu lubang. Hidup berjalan tanpa arah. Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Pernahkah kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik. Sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan 5 jasad satu keluarga di dalam satu lubang. Seorang pria di Rejang Lembong, Bengkulu nekat menganiaya istrinya sampai tewas. Dilakukan upaya antisipasi akan terjadinya suicide pandemic atau pandemi bunuh diri. Berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Aktor Gary Iskak yang terseret kasus narkoba jenis sabu kini diputuskan untuk menjalani rehabilitasi. Setiap hari, dunia dipenuhi berita tentang luka, tentang amarah, tentang hilangnya nurani. Peradaban macam apa yang kita wariskan bila martabat manusia kian hilang? Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini? Peradaban yang terhormat diawali oleh manusia-manusia yang bermartabat, yang menegakkan akhlak mulia. Mungkin kita tak bisa mengubah segalanya dari luar, tapi kita bisa memulainya dari dalam. Hidupkan setitik cahaya di setiap penjuru, karena dari titik-titik cahaya kecil itu lahirlah sinar yang menerangi dunia. Mari jadi bagian dari cahaya. Bersama kita menyalakan harapan untuk peradaban. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan segala pujian hanya miliknya yang terus-menerus memberikan kita begitu banyak nikmat dalam hidup ini ya. Terkhusus yang dititipkan kepada kita di hari ini, Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, di hari Jumat penuh keberkahan. Sampai di malam harinya ini Allah masih berikan kita kesempatan hidup ya, dimudahkan juga beramal soleh seharian ini, dimudahkan menunaikan amanah-amanah, bahkan sebelum kita mengakhiri hari beristirahat gitu ya, Allah masih pilih kita nih untuk belajar malam hari ini. Sebuah nikmat yang bisa jadi nggak banyak orang dapat gitu ya.
Maka dari itu yuk kita sama-sama bersyukur karena itu tadi ya, segitu baiknya Allah, Recording in baik progress. dan sayang sama kita. Dan mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini, kelas kita, kajian, titik balik kita menjadi pertemuan yang banyak Allah titipkan keberkahan dan juga Allah ridhai. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada pemimpin kita sekaligus role model terbaik dalam berkehidupan, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, orang-orang yang terus istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya ya, yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumul hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izin menyapa di malam hari ini Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, Akang Teteh, Mas Mbak, sahabat titik balik dimanapun berada. Gimana kabarnya setelah seharian beraktivitas di hari ini? Semakin baik, semakin sehat, atau semakin sedih? Semakin bersyukur atau gimana? Boleh dong ditulis di kolom chat. Nah, sambil absen juga dari mana aja yang sudah hadir malam hari ini. Dan webinar malam hari ini terbuka untuk umum ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan disebarluaskan, halal untuk disiarkan. Kita ajak kerabat, saudara, tetangga gitu ya. Bagikan di grup-grup WhatsApp kita, di sosial media kita, atau di status WhatsApp kita ya minimal, yuk kita ajak. Mana coba yang sudah absen dari mana aja nih? Ada dari Makassar, alhamdulillah sehat walafiat. Dari Malang, Bu Murni Jogja hadir. Ada Bu Nanik Sidoarjo juga hadir, alhamdulillah baik Mas Reza. Bu Sutirah Tangerang hadir, oke. Bekasi, alhamdulillah selalu bersyukur apapun yang terjadi hadir. Cicik Surabaya, wah ini keren banget nih. Alhamdulillah selalu bersyukur apapun yang terjadi. Oh mudah-mudahan kita diberikan hati yang kayak gitu ya, yang mudah menerima terhadap apapun ketetapan yang Allah berikan kepada kita dan bisa mensyukurinya. Keren, 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 Insya Allah. Bu Nusi Bogor hadir, Bali juga, Tulung Agung, Lombok, Bukit Tinggi, Cilacap. Oh banyak juga ya. Sambil saya mau coba menyapa yang sudah open kamera nih, dari mana aja yang sudah terlihat. Oke, ada Bu Munirulianti, ada Bu Yusnia, Bu Diah Pusporini, Tegal aman Bu. Oh, Bu Nusi Budi juga sudah open kamera nih. Ada Bunda Anin, Bu Siti Hadijah, Bu Susan Serang. Malam-malam masih di Serang saja. Alhamdulillah. Bu siapa lagi nih? Bu Dini Sofian Aceh. Oh banyak yang open kamera. Bu Ayas, Bu Fatma. Ya sudah nge-share belum link Zoom kita malam hari ini? Sudah dibagikan? Sudah ya? Aman ya semuanya ya? Silahkan pokoknya disebarluaskan. Mudah-mudahan semakin banyak yang Allah hadirkan malam hari ini belajar bersama Dr. Gustaf ya. Insya Allah. Dan tema malam hari ini menarik banget. Kita sebagai umat Nabi di akhir zaman. Nah, biasanya ada sebagian dari kita yang terkena penyakit akhir zaman. Wah, serem banget ya judulnya ya, penyakit akhir zaman. Tapi mudah-mudahan akan banyak insight yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat. Jadi apa saja yang mesti kita pelajari, mesti kita persiapkan untuk menghadapi penyakit akhir zaman ini gitu ya. Jadi silahkan mangga dibagikan. Dan juga bagi teman-teman nih, ada yang baru pertama kali mengikuti kajian titik balik atau sudah sering setiap pagi hadir jamaah setia titik balik ya. Bagi yang baru maupun yang sudah biasa, nah seperti biasa ini mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin support kegiatan dakwah kita di titik balik, boleh banget ya. Silahkan berikan sedekah terbaiknya dalam rangka kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Tuh keren tuh Bu Susan Serang sudah mengirimkan capturean. Nah ini langsung ke BSI 71788 berapa tuh ya? 8867703. Aduh mohon maaf nih ya, matanya agak kurang. Nah atau bisa langsung di scan aja QR code-nya, kerisnya. Mangga. Dan insya Allah selain malam hari ini juga nanti Dr. Gustaf akan ada kelas eksklusif buat sahabat titik balik dimanapun berada. Kelasnya besok dan Ahad 2 hari. Nanti infonya seperti apa nantikan ya lebih lengkapnya. Ini malam hari ini kita bahas dulu nih teaser-teasernya, kita bahas dulu nih tentang penyakit akhir zaman ini ya. Insya Allah. Sudah siap belum belajar bersama Dr. Gustaf? Coba cek dulu di kolom chat. Bagi yang sudah siap, ketik
Siap. Ketik bismillah, ketik insya Allah, ketik ready, ketik apa aja deh yang menyatakan kesiapannya. Bu Ratih siap, Bu Ninik siap, Bu Yanti siap, siap belum? Ayo, ayo. Gitu. Siap. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan belajar bersama Dokter Gustaf ya. Jadi sayang banget nih kalau kita nggak hadir utuh, sadar penuh ya, be mindful gitu ya. Bismillah, siapkan catatannya, ikat ilmu dengan tulisan dan jangan lupa hadirkan hatinya. Minta tolong terus sama Allah ya, mudah-mudahan Allah bimbing hati kita agar mudah lembut, agar mudah menerima hidayah, hikmah, sehingga kita bisa mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Dokter Gustaf malam hari ini. Oke, siap semuanya ya, kita gas sapa dulu nih Dokter Gustafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gustaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Masya Kang Allah. Reza. Halo dokter, sehat Sehat, malam hari ini? bahagia? Alhamdulillah semakin Alhamdulillah. bahagia, semakin sehat. Dokter gimana? Alhamdulillah, sehat, masih kuat, masih segar, walaupun udah malam. Alhamdulillah. Baik dok, sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam, lebih lanjut tentang tema kita malam hari ini, boleh di-spill dulu dong, tipis-tipis aja nih, apa yang akan kita bahas malam hari ini dok sebetulnya? Kita akan bahas diri sendiri sebetulnya. Apa yang sudah diramalkan oleh, bukan diramalkan, titip nubuah oleh Rasulullah SAW tentang umat akhir zaman. Ya, kita di antaranya. Dan sambil nanti saya cerita tentang materi ini, saya juga sebetulnya sambil merenungi diri sendiri. Barangkali mungkin Bapak Ibu juga berkenan untuk ikut merenungi. Oh, ternyata bisa jadi saya ini merupakan salah satu pertanda datangnya kiamat. Maka harapan saya, apakah kita sadar apakah penyakit yang kita rasakan atau ketakutan-ketakutan yang kita rasakan saat ini itu karena memang sudah ditakdirkan atau itu karena kesalahan kita sendiri. Yang tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melihatnya secara langsung apa yang akan terjadi di masa depan, dan tentu nubuah dari Rasulullah itu semuanya kita gunakan sebagai peringatan dan nasihat terbaik untuk diri kita sendiri. Terpantau di forum malam hari ini ada 172 orang yang bergabung. Saya berharap setelah materi ini berapapun yang bergabung, apakah sampai di angka 300 orang, saya berdoa banget semoga Allah ya, insya Allah Allah gerakkan 300 orang itu kemudian menjadi kader-kader atau brand ambassador hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mengingatkan diri sendiri, mengingatkan keluarga, dan mengingatkan orang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita menjadi pertanda datangnya kiamat. Ngeri-ngeri sedih sebetulnya kalau kita yang katanya mengaku cinta Rasul, yang katanya kita Muslim, ternyata kita malah sebagai pertanda datangnya kiamat. Nah, untuk itu, ayo Kang Reza, kita mulai. Mumpung lagi semangat-semangatnya ini, saya lihat Bapak Ibu yang open cam masih cantik, masih tampan semuanya. Biasanya kita jumpa pada subuh, pagi-pagi, ternyata sudah pada cantik, sudah gagah tampan yang bapak-bapaknya, dan Alhamdulillah, malam pun gak kalah segernya. Ya, semoga otaknya masih bisa terbuka untuk bisa menerima pesan-pesan kebaikan dari kami di titik balik ini. Siap, siap dokter. Masya Allah, ini baru teasernya aja udah bikin menggetarkan hati ini. Bismillah ya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing hati kita dan juga bimbing lisan Dokter Gustaf insya Allah. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Dokter Gustaf, kita saksikan dulu satu video bumper berikut ini. Ironis sekali, kita kerja keras banting tulang, tapi nggak sadar tubuh pelan-pelan dihancurin kebiasaan kita sendiri. Kita sibuk nabung buat masa depan, tapi lupa jaga badan. Kita rela berlelah-lelah demi pekerjaan, tapi marah kalau badan tiba-tiba tumbang. Kita pikir stroke gak membayang-bayangi kita, padahal nyatanya bisa datang lebih cepat dari yang kita kira. Ingat,
Stroke itu bukan hanya menyerang otak, tapi juga merenggut senyum keluarga yang melihatmu tak berdaya. Jangan tunggu sampai sakit baru menyesal. Saatnya sadar sekarang. Ikuti webinar Stroke Attack bersama Dr. Gustavianza, bukan sekedar teori, tapi panduan nyata untuk menjaga hidupmu dan senyum orang-orang yang kamu cintai. Penyakit akhir zaman, webinar persembahan Titik Balik bersama Dr. Gustaf. Bismillahirrahmanirrahim, kepada Dr. Gustaf dipersilakan. Dr. Gustaf, monitor. Ya, oke, sorry. Wifi terputus jadi langsung pindah ke handphone. Maaf ya. Siap dok. Udah, Sudah dok, mangga. kita mulai. Oke, terima kasih Kak Reza. Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya, tadi sempat hilang. Karena ini menggunakan hotspot dari handphone. Mohon maaf kalau mungkin kualitas sinyalnya nggak sebagus biasanya. Mungkin rada pecah, tapi nggak apa-apa. Semoga Allah tetap mudahkan dan ridhoi kegiatan kita ya. Baik, terima kasih Kak Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang sering kali saya sebutkan itu salah satunya adalah doa dari Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berada di tengah banjir bandang atau apapun bentuk musibah banjir pada saat itu. Yang jelas Nabi Nuh sekeluarga berada di atas bahtera besar, sudah lama sekali terhanyut. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam kemudian mengucapkan doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, dengan tujuan supaya Allah mendaratkan kapal atau bahtera tersebut di tempat dataran yang bagus, dataran yang baik, dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah izinkan, takdirkan Nabi Nuh sekeluarga beserta para pengikutnya dan kapal bahtera itu mendarat di salah satu dataran Yordan. Ya, ada nama bukitnya saya lupa di situ, dan sampailah ceritanya peradaban manusia itu pun kemudian bisa bangkit kembali dari 3 anaknya beliau.
Ham, Sam, dan Yafet. Ternyata tiga keturunan itu didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Eh, ada yang mengatakan tiga anaknya Nabi Nuh ini kemudian diangkat menjadi nabi. Walau malah bisawab, tapi ya mari kita sebagai bentuk pengagungan kita ya, kita hormati ketiga anak ini. Keturunan Nabi Nuh yang namanya Yafet itu didoakan oleh Nabi Nuh, semoga kelak anak-anak keturunannya menjadi bangsawan dan menjadi para raja-raja. Dan benar saja, keturunan Yafet ini kemudian memang terbukti di peradaban selanjutnya menjadi golongan raja dan bangsawan. Kemudian keturunan yang kedua yang namanya Sam didoakan oleh Nabi Nuh, kelak keturunannya akan penuh dan akan ramai dengan para nabi dan rasul. Dan ternyata alhamdulillah benar, keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan rasul. Dan keturunan Sam itu sekarang ada di dataran Jazirah Arab, dan termasuk Bani Israel atau Yahudi asli pun merupakan anak keturunan dari anaknya Nabi Nuh yang namanya Sam. Cuman beda kalau yang Yahudi yang sering kita saksikan di TV, atau yang banyak sekali sekarang kebengisan dan kejahatan mereka terhadap Gaza dan Palestina, itu sebagian besar bukan Yahudi asli, mereka Yahudi palsu, yaitu dari garis keturunannya Yafet. Makanya mereka kita kelompokkan menjadi Yahudi Zionis atau Yahudi palsu. Sambil juga mungkin supaya semakin besar berkah dan ridho Allah untuk kita semuanya, ayo kita jangan lupa juga selalu menyerukan kebenaran tentang Palestina, kebenaran tentang Gaza, ya, dan selalu doakan saudara-saudara kita di sana, keluarga kita di sana, supaya Allah selalu jaga, Allah lindungi, dan Allah izinkan mereka untuk menang kembali. Dan dengar-dengar katanya ada beberapa kebengisan Israel lagi yang kemudian berusaha untuk menghentikan pawai atau konvoi kemanusiaan yang saat ini sedang diperjuangkan, ya, konvoi pelayaran itu ya. Ya kita doakanlah semoga semua kejahatan yang mau mereka rencanakan atau yang sudah dilaksanakan Allah batalkan, Allah gantikan dengan kemenangan kita umat Islam yang tentunya untuk kebaikan seluruh dunia. Jadi nyambung lagi ke anak keturunan Nabi Nuh yang namanya Ham, yang terakhir didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam menjadi orang-orang yang kelak membantu anak keturunannya Yafet dan anak keturunannya Sam. Tadi ingat Yafet anak keturunannya menjadi bangsawan dan raja-raja. Kemudian yang Sam itu menjadi nabi dan rasul, dan Ham menjadi asisten atau membantu. Tapi yang namanya pergeseran peradaban atau penyimpangan-penyimpangan kemanusiaan, akhirnya kebanyakan anak keturunan Ham ini jadi budak. Budaknya siapa? Ya budaknya ini anak keturunannya Sam sama Yafet mungkin yang mereka lalai ya. Nah tapi semenjak adanya Islam lahir, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, banyak sekali budak yang dibebaskan. Bahkan kalau kita ingat salah satu apa ya denda ketika kita membatalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang sahih atau alasan yang syar'i, maka nomor satunya adalah ialah kita harus bisa membebaskan satu orang budak. Baru kemudian kalau tidak bisa melaksanakan denda yang nomor satu, baru kita kemudian disuruh untuk melaksanakan denda yang kedua, ialah apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari berturut-turut. Kalaupun nggak bisa lagi kita melaksanakan yang kedua, mungkin karena udah usia atau karena sedang sakit, kita diperbolehkan untuk melaksanakan denda yang ketiga, yaitu apa? Memberikan makan 60 orang fakir, atau sebaliknya memberikan makan satu orang fakir miskin tapi selama 60 hari. Nah, jadi nyambung-nyambung lah ya kisah-kisah kita selama peradaban manusia ini dari zaman dulu sampai sekarang. Dan apa hubungannya saya menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam? Jadi gini, tadi doanya disebutkan atau dibacakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khair munzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami tempat yang diberkahi karena Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi tempat, ya. Jadi kalau kita hubungkan doa tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari, dok, saya kan tidak sedang terdampar, saya kan beda dengan Nabi Nuh, saya tidak sesulit itu misalnya. Tapi tunggu dulu teman-teman, kita nggak ada yang bisa memastikan 100% bahwa hidup kita tuh selalu berjalan seperti apa yang kita mau.
Maka itulah pentingnya kita untuk selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti webinar kita pada malam hari ini, saya tidak bisa memastikan apakah 100% materi yang saya sajikan bisa diserap 100% oleh Bapak Ibu semuanya, tapi saya betul-betul berharap dan berdoa sebesar-besarnya yang bisa Bapak Ibu serap-seraplah. Maka saya ucapkan, Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Hubungannya, ketahuilah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, secara ilmu psikologi, bahwa otak kita ini punya urutan-urutan gelombang. Gelombang teratas yang membuat kita dapat terjaga dan fokus ialah gelombang yang namanya beta. Gelombang beta itu adalah ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang belajar hal baru, ketika kita sedang menghafal, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang sedih, ya, itu gelombangnya namanya beta. Turun sedikit dari gelombang beta namanya gelombang alfa, yaitu ketika kita sedang khusyuk melaksanakan sesuatu atau melaksanakan sesuatu yang sudah kita hafal, tidak perlu kita ingat-ingat. Misal contoh ya, fasih kita mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, terkadang sambil kita nyetir kita bisa bayangin hal lain, kita bisa ingat-ingat hal lain. Bahkan mohon maaf ya, mungkin sambil kita nyetir kita bisa sambil nyanyi, atau yang mau murojaah hafalan Quran bisa juga tuh sambil naik motor, sambil naik mobil ya. Biasanya saya dulu murojaah Al-Waqi'ah, Al-Muluk itu sambil naik motor tuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, gitu kan. Jadi itu berarti pertanda bahwa otak kita sudah masuk di gelombang alfa. Ya, mungkin ini hubungannya seperti kenapa ayam jantan kalau berkokok matanya pejam. Jawaban lucunya karena dia udah hafal teksnya. Jadi dia bisa sambil dia tanpa baca teks dia tutup mata aja. Kukuruyu gitu kan. Bercanda aja ya. Nah, jadi gelombang beta paling tinggi, gelombang alfa itu nomor 2 ya, atau yang lebih rendah daripada gelombang beta. Kita sudah tidak sefokus gelombang beta. Gelombang alfa itu juga misalnya contoh ketika Bapak Ibu ikut webinar ini biasanya sambil ngeliatin materi, sambil ngelamun, pikirannya bisa kemana-mana. Tapi saya berharap kalaupun teman-teman berada di gelombang alfa pun nggak apa-apa. Yang penting adalah sekian persen materi yang bisa diingat ya. Jadi nggak semuanya ngelamun. Turun lagi dari gelombang alfa ialah gelombang theta. Gelombang theta itu gelombangnya frekuensinya lebih rendah daripada gelombang beta. Dan gelombang theta ini biasanya ada campur sedikit rasa-rasa ngantuk. Ada agak-agak sedikit nguap gitu kan. Nah, karena memang gelombang theta itu gelombang sebelum kita tidur, sebetulnya. Dan perlu diketahui bahwa gelombang theta itu ada pada 2 waktu kita sehari-hari. Yang pertama ba'da subuh, yang kedua ba'da sholat isya. Jadi bener banget titik balik mengadakan webinar kalau nggak ba'da subuh atau ba'da isya. Karena di 2 waktu itu adalah 2 waktu di mana gelombang theta sedang menyala. Atau otak kita sudah turun dari gelombang yang namanya beta, terus turun ke alfa, dan ternyata turun lagi ke gelombang theta. Apa benefitnya ketika seorang manusia sudah berada di gelombang theta? Benefitnya adalah di waktu-waktu tersebut manusia itu gampang dinasehati. Atau kalau teman-teman mau merenung atau membaca sesuatu, mempelajari sesuatu supaya dia masuk ke dalam batin dan pikiran, maka belajarlah di 2 waktu itu. Kalau nggak pada isya ya pada subuh. Supaya ingatnya lebih lama. Nah, saya semoga makanya cocok tadi dengan doa Robi Anzilni Munzalan Mubarakan. Semoga ya tempat yang dimaksud Nabi Nuh itu tidak hanya tempat berupa lokasi, tapi tempat di otak juga. Kita berharap lewat doa itu Robi Anzilni Munzalan Mubarakan wa anta khairul munzilin, ya Allah, hamba saat ini sedang mau mempelajari hal baru. Jangan bikin hamba nakal lagi ya Allah. Jangan bikin hamba ini bandel lagi, tidak mau menjalankan pola hidup sehat sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan ya Allah. Untuk itu tempatkanlah ilmu yang akan saya dapatkan di setiap harinya masuk ke tempat terbaik, yaitu di otak hamba ya Allah, dan lewat pintu gelombang theta. Jadi Bapak Ibu semuanya siap belajar? Siapkan otaknya berada di gelombang theta dengan cara tidak memikirkan dunia dulu, kita pikirkan akhirat. Nah, itu lebih cepat tuh. Lebih cepat ngantuknya maksudnya. Tapi semoga masih ada sisa-sisa energi Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan materi saya ya.
Disclaimer saya yang kedua, ya tadi disclaimer yang pertama tentang sinyal. Disclaimer saya yang kedua, seperti biasa, saya kalau ngasih materi bukan bermaksud untuk tidak sopan, tapi saya gampang haus, terutama ketika ngomong. Jadi saya bekal minum di sebelah saya, ini ada tumbler, karena saya masih di kantor. Jadi bekal masih ada tumbler ya, duh nggak kelihatan, ini tumbler ya. Berapa cc ini? 500 cc, masih ada sisa sedikit. Terus minuman saya yang kedua, biar saya seger, yaitu kopi, ya kopi bubuk, kopi tubruk ya. Kalau teman-teman nggak apa-apa berada di gelombang theta karena teman-teman tinggal dengar saja. Nah kalau saya nggak boleh berada di gelombang theta, nanti kita malah jadinya bubuk bareng, bubuk online ya. Kalau saya harus tetap bisa memastikan gelombang otak saya pada frekuensi tertinggi yaitu beta. Kan nggak mungkin toh dan nggak mau kan Bapak Ibu ketika saya ngomong terus ngomongnya ngalor ngidul. Yang tadinya ngomongin tentang penyakit akhir zaman lalu saya ngomongin arisan, terus saya tiba-tiba ngomongin makanan favorit saya. Nah gara-gara saya udah ngelamun kemana-mana. Untuk itu saya tetap harus terjaga di gelombang beta, gelombang yang paling tinggi supaya bisa terus cerita terus ngomong kebaikan. Nah inilah dia teman-teman visualisasi materi kita pada malam hari ini. Sebentar, kok haus ya? Minum dulu deh. Bismillah. Karena kopi itu sifatnya panas dan kering, jadi wajar kalau sambil minum kopi sambil merasa haus ya. Jadi baiknya memang kalau minum kopi, apalagi kopinya panas, bekal air putih biasa di sebelahnya ya. Dan selamat datang teman-teman di penyakit akhir zaman. Selamat datang tentunya di segala fitnah yang sedang ramai. Fitnah yang menghantui kita dan fitnah yang mungkin bisa saja kita terjeblos ke dalamnya. Sudah siapkan buku catatan semuanya? Wah, ini belum genap 300. Ayo kita doakan terus. Doakan, doakan, doakan. Semoga Allah datangkan lebih banyak lagi pembelajar-pembelajar sejati yang siap untuk update ilmu malam hari ini. Ayo kita geser. Ini dia teman-teman, siklus peradaban manusia di dunia. Sejak dari Nabi Adam alaihi salam. Sebelah kiri tuh, ini hanya apa ya namanya ya? Bukan simulasi, ini hanya gambaran saja lah. Bukan berarti kemudian Nabi Adam brewoknya begitu, enggak ya. Ini saya nggak dapat siluetnya. Adapun siluetnya itu terlalu memperlihatkan bentuk tubuhnya Hawa ya. Saya nggak mau nanti kita punya pemikiran yang aneh-aneh. Jadi ya udah saya ngambilnya gambar kartun saja. Ya biar unyu-unyu lah kita tetap semangat tapi santainya. Jadi teman-teman, sebelum sampai akhirnya Allah takdirkan atau Allah datangkan kiamat di sebelah kanan ini, ketahuilah bahwa sebetulnya siklus peradaban itu ya template-nya begini. Contoh ya, nih kita lihat gelombangnya mulai dari yang datar ketika Nabi Adam sebelum diturunkan, sampailah Nabi Adam diciptakan dan diturunkan dan menikah dengan Siti Hawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala disaksikan oleh para jutaan malaikat. Kemudian lahirlah anak-anak keturunannya. Nah, maka kemudian jumlah populasi manusia pada saat itu pun mulai bertambah. Bangkitlah peradaban manusia yang tadinya masih menyembah Allah, masih tauhidnya masih kepada Allah karena masih ada nabi-nabi, ya kan? Kemudian Allah izinkan dia bangkit sampailah masuk kepada kejayaan. Biasanya manusia itu lalai ketika sudah jaya. Biasanya manusia-manusia itu lupa kalau sudah lagi senang. Ya, makanya tadi saya bilang sebetulnya materi malam hari ini tuh lagi ngomongin diri kita sendiri sebetulnya. Kita nggak usah lah ngomong, oh ini gara-gara Dajjal ini gara-gara eh, apa Yahudi ini gara-gara ini. Udah lihat diri sendiri. Coba deh kita analogikan terhadap analogi terkecil adalah tubuh kita sendiri atau diri kita sendiri. Ketika kita sedang susah, biasanya kita taat banget tuh. Sholatnya nggak lewat, doanya panjang, Qurannya panjang, sedekahnya banyak. Tapi tak lupa juga dan nggak jarang juga ketika kita lagi seneng, kita pun lupa dengan ibadah-ibadah yang panjang-panjang tersebut ya. Mulai deh kita lalai, mulai mikirin bisnis, mulai mikirin
harta dan lain sebagainya. Maka mulailah kemudian terjadi kemerosotan diri. Nah, kalau analoginya pada cakupan yang besar ya pada peradaban ya seperti ini memang bangkit, kemudian berjaya, lupa sama Allah, lupa sama ajaran syariatnya Allah, makanya dia dibiarkanlah hancur supaya menjadi pelajaran bagi umat selanjutnya, sampai ke titik benar-benar hancur dan peradaban itu pun digantikan. Digantikan, kemudian muncul lagi ya Allah hadirkan para nabi-nabi untuk mengajari ulang, mengajari manusia-manusia baru ini dan tauhidnya pun terbentuk, mulai berjaya lagi. Terus kemudian mulai lalai lagi. Nah, di sini pun tetap diturunkan oleh nabi-nabi, diturunkan oleh Allah para nabi-nabi dan rasul, tapi tetap saja masih kalah, lalai, hancurlah. Perlu diketahui bahwa jumlah nabi dari zaman Nabi Adam tuh ratusan ribu ya, 140 ribu. Sedangkan rasulnya ada 313 rasul. Tapi yang perlu kita hafal hanya yang 25 nabi dan 5 rasul ya. Dan memang seperti itu siklus peradaban manusia, teman-teman. Dari yang kecil membesar terus kemudian hancur, kecil lagi membesar, hancur, kecil membesar, hancur, kecil gitu ya. Dan memang kalau kita lihat ada beberapa kisah nabi-nabi kita di antara 25 nabi itu yang terceritakan bahwa umatnya atau sorry bukan umatnya. Kalau umat itu kan berarti yang ngikut ya. Manusia-manusia pada saat itu akhirnya Allah binasakan. Seperti contoh pada saat peradabannya Nabi Lut, yaitu masyarakat pada saat itu memang sangat gemar LGBT ya, atau mencintai sesama jenis atau kezoliman-kezoliman lain yang berhubungan dengan seksual. Ya, akhirnya kemudian Allah binasakan orang-orang selain yang mengikuti Nabi Lut, gitu ya. Kemudian pada saat peradabannya Nabi Saleh alaihi salam, yang sekarang tempatnya ada yang namanya Al-Ula, yang itu dimana dilarang oleh Rasulullah SAW kita untuk mengunjungi tempat itu. Tapi anehnya atau ya begitulah ya ironinya, sekarang Al-Ula malah jadi tempat wisata. Kalau bisa teman-teman, kalau umroh dan haji ke sana atau sekedar ziarah ke sana, tolong jangan main dan jangan sekalipun lewat ke Al-Ula sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, begitu terus ya sampailah bahkan ketika era setelah Nabi Muhammad SAW pun era Muslimnya tetap ada yang seperti itu. Jaya ya contohnya seperti Nabi Muhammad ketika masih ada Nabi Muhammad Islam mulai bangkit, Nabi Muhammad wafat kemudian diteruskan oleh para khalifah dan sampailah keturunan atau generasi-generasi berikutnya, dan sempat pasti ada dan ternyata ada memang momen orang-orang pada saat itu tuh lalai atau mulai melupakan. Akhirnya kemudian Allah berikan teguran atau digantikan ya, digantikan dengan peradaban yang baru. Dan ini cocok dengan hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Allah menjanjikan ada apa ya, mujahid atau pemimpin baru di setiap 100 tahun sekali ketika Islam mulai merosot. Dan itu memang sudah terbukti dan sampailah akhir ketika kita tahu sama-sama kejayaan Islam terakhir pada Ottoman atau Bani Utsmaniyah ya. Bani Utsman itu yang pusatnya di Turki, Turki sekarang ya. Waktu itu sampai menguasai sepertiga dunia ya. Jadi artinya kejayaan Islam pada saat itu bahkan sampai menguasai sepertiga sampai setengah isi dunia ya. Bahkan Indonesia katanya juga sempat kena apa namanya ya, sempat kena kebijaksanaannya Turki Utsmani pada saat itu. Tapi ya namanya siklus ya, ada aja ketika sudah jaya mulai banyak yang berontak, mulai banyak yang lalai, mulai banyak yang lupa pada syariat Islam ya, akhirnya kemudian pun tapi ini saya tidak menyalahkan para pembesar-pembesar atau yang taat di dalam Bani Utsmaniyah ya. Saya yakin mereka sudah berjuang sekuat mungkin, tapi ya namanya manusia pasti ada titik lemahnya. Mereka juga ada batas kemampuan bisa mengendalikan manusia lain. Dan jelas keruntuhan Turki Utsmani ini juga peran besar dari
cerdiknya dan rapinya cara bermainnya Yahudi palsu untuk bisa menguasai Palestina itu sejak dari tahun 1900-an. Mereka sudah memang menyusun dan akhirnya memang terbukti terwujud lewat Perang Dunia Satu. Akhirnya Turki Utsmani runtuh, digantikan dengan apa ya, laknatullah, siapa, Mustafa Kemal Atatürk, ya dia sebenarnya Yahudi yang menyamar sebagai orang Islam. Padahal sebenarnya dia adalah Yahudi. Sampailah kemudian dia menutup kejayaan Islam di Ottoman pada saat itu. Jadilah Turki itu negara sekuler ya sampai dengan hari ini. Jadi kalau saya sih tidak terlalu mengagung-agungkan Turki. Kalau saya lebih mengagungkan Syam sekarang. Karena memang Rasul sudah nubuahkan bahwa di akhir zaman nanti bahwa Islam sebaik-baiknya Islam hanya ada di Syam. Syam itu ada di mana? Ya itu sekarang sepanjang Palestina, kemudian Yordan, kemudian Lebanon dan Suriah. Nah itu semua negeri Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalamnya ada Baitul Maqdis atau bait suci atau rumah suci atau tanah suci yang pertamanya manusia sebelum kiblat kita dipindah ke Mekah ya, Mekah Al-Mukarramah. Jadi teman-teman kalau nyebut Mekah dan Madinah tolong dilengkapi Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwaroh. Karena kalau sekadar nyebut Mekah itu sama seperti kita nyebut Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor gitu ya. Tapi kalau untuk tanah haramnya namanya Mekah Al-Mukarramah dan Madinah yaitu yang Madinah Al-Munawwaroh. Nah gitu. Kalau Palestina itu sebenarnya kalau Yerusalem itu nama internasionalnya, tapi kalau nama Islamnya Al-Quds ya, Al-Quds ya, pakai Qaf, Da sama Sa ya, Al-Quds ya gitu ya. Nah, jadi siklusnya memang seperti ini ya, besar, hancur, nanti muncul lagi digantikan dengan umat yang baru. Dan memang ini Allah sudah apa ya, SK kan atau surat keputusannya memang sudah ada dan bahkan ada di dalam Quran. Tapi kok saya lupa ya ayatnya ya. Bahwa memang ketika ada suatu golongan susah untuk dinasihati, susah untuk diajak untuk berubah kembali ke jalan Allah, maka siap-siap dia akan digantikan dengan orang yang baru atau digantikan dengan umat yang baru. Cuman sayangnya Allah tidak menyebutkan umatnya yang dimaksud itu apakah lebih baik atau lebih buruk. Allah nggak nyebutin di situ. Bisa jadi umat yang menggantikan kita adalah umat yang lebih baik atau yang menggantikan kita adalah umat yang lebih buruk. Tapi kok Allah setega itu dong? Kok bukannya kita yang memang berbukti digantikan dengan yang baik ya? Di sini justru Allah tuh mau bikin kita malu. Allah tuh mau bikin lo masih misal kalau kita pakai pakai bahasa komunikasi anak muda, lo mau berubah nggak? Kalau nggak mau berubah, lo gua usir dengan orang lo sendiri. Atau lo mau berubah atau enggak? Kalau lo nggak mau berubah, gua datengin orang atau datengin preman untuk nyiksa lo gitu kan, sampai lo pergi. Nah, misal gitu. Jadi artinya mungkin orang yang lebih buruk yang nanti akan menggantikan kita tuh adalah mereka yang akan membinasakan kita dulu. Nauzubillahi min dzalik ya. Makanya ayo teman-teman, kita masih ada sisa-sisa hari, sisa-sisa waktu. Jangan sampai kemudian kita digantikan dengan umat lain. Ya kalau digantikan dengan yang lebih baik. Kalau digantikan dengan yang lebih buruk dari kita, nauzubillahi min dzalik. Kita semuanya nanti akan disiksa, mungkin bisa jadi ya. Alhamdulillah ada 321 orang partisipan. Allah mengabulkan doa kita. Bisa sampai di atas 300, maka insya Allah akan ada 300 orang lebih menjadi kader-kader atau brand ambasadornya hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Nah sekarang pertanyaannya teman-teman, ini kan siklus ya, sampailah ujungnya kiamat. Ya kita nggak pernah tahu sudah berapa ratus siklus peradaban yang sudah terjadi di dunia ini ya. Tapi ini hanya analogi saja, bukan berarti selama dari Nabi Adam sampai kiamat hanya ada 5 siklus, enggak ya. Karena kalau saya bikinnya sampai ratusan ini nggak muat slide-nya. Ya, jadi hanya bikin gambaran saja. Nah sekarang kita katanya ada di akhir. Ya, katanya kita ada di akhir nih. Ya, cuman pertanyaannya teman-teman, kita tuh di akhir siklus saja atau kita di akhir dunia? Maksudnya kalau di akhir siklus berarti itu misalnya contohnya kita ada di sini nih kursor saya ya. Maka habis kita masih ada siklus lagi misalnya ya. Atau kita tuh benar-benar di akhir sini. Yang artinya sebentar lagi kiamat. Wah, kalau kita tuh berada di akhir, benar-benar akhir dari zaman ya kita nggak punya waktu untuk bertobat, kita nggak punya waktu untuk memperbaiki kesalahan kita ya. Jadi hati-hati teman-teman memaknai akhir zaman itu kita harus menjadikan itu sebagai
pengingat. Jangan cuma suka ngelihat konten YouTube atau video-video ustadz atau orang-orang yang membahas tentang akhir zaman. Tapi mestinya itu sebagai koreksi bahwa kita ini ada di akhir yang mana. Masih punya nggak kita kesempatan untuk bertobat atau untuk berbuat baik? Gitu loh teman-teman. Ya ini pertanyaannya. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, mari kita lihat. Ternyata ada nubuah dari Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam akan menghadapi 5 fase kerajaan sebelum datangnya kiamat. Nah, ini sebagai petunjuk. Ini sebagai gambaran. Apakah kita ada di akhir siklus saja atau kita ada di akhir betul-betul akhir zaman dan sebentar lagi kiamat? Ya, walaupun semuanya hanya Allah yang tahu, tapi paling tidak ini bisa menjadi kabar bahagia dikit lah. Bahwa teman-teman kita sampailah kiamat nanti itu dari zaman Rasul, umat muslim itu menghadapi 5 fase. Fase yang pertama adalah ketika Islam dipimpin langsung oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian umat Islam sedunia pada saat itu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin ya, dari Abu Bakar, kemudian dilanjutkan ke Umar bin Khattab, kemudian lanjut ke Utsman bin Affan, kemudian lanjut ke Ali bin Abi Thalib, dan kemudian lanjut sebagian ke Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya anaknya Ali bin Abi Thalib, anak yang pertama itu Hasan, sempat memimpin sebentar. Tapi pada saat itu memang sedang terjadi pergejolakan, sedang terjadi gejolak perebutan, atau bukan perebut sih, sebenarnya gara-gara wafatnya Utsman bin Affan pada saat itu, umat Islam pada saat itu terpecah. Terpecah dari kubu A adalah yang minta supaya kasus pembunuhan Utsman bin Affan ini diadili seadil-adilnya, itu kubu yang pertama. Kubu yang kedua adalah kubunya Ali bin Abi Thalib yang merasa sudahlah, yang penting kita tuh udah habis ini damai, nggak usah kita fokus beribadah gitu ya. Kubunya Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka tidak kunjung berdamai sampai Ali bin Abi Thalib wafat, sampailah bukan wafat ya, dibunuh ya kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian apa namanya dilanjutkan ke putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, di saat itu kubu A itu yang akhirnya menjadi Bani Umayyah atau apa namanya dinasti Umayyah ya. Saya lupa nama khalifah dari Umayyah yang pertamanya, Muawiyah ya kalau nggak salah ya namanya ya. Pokoknya pada saat itu yang memimpin kubu A yang tidak pernah damai dengan kubu B. Ya, akhirnya sampailah pecah dan Hasan pun ngalah daripada Islam tuh pecah. Ya udah kepemimpinan diserahkan kepada Umayyah pada saat itu. Maka sejak saat itulah umat Islam sedunia masuk ke fase ketiga, yaitu kerajaan yang menggigit. Maksudnya kerajaan yang menggigit itu bagaimana, Dok? Kerajaan yang dia itu sebetulnya kalau secara pemilihan pemimpinnya bukan lagi berdasarkan musyawarah lagi. Artinya tidak penuh pelaksanaan syariat Islam pada saat kerajaan ini, tapi sebagian besar syariat masih dikerjakan. Ya, sholat, zakatnya masih dibagikan, kemudian haji, umroh, terus kemudian muamalahnya tidak ada riba dan lain sebagainya, itu semuanya masih ditegakkan. Hanya saja memang cara pemilihan pimpinannya atau pemimpinnya atau khalifahnya itu tidak sama seperti masih zamannya Khulafaur Rasyidin, masih menggunakan musyawarah ya. Dan kalau sudah namanya kerajaan ini berarti turun temurun dari ayahnya turun ke anak laki-lakinya. Nah, itulah disebut kerajaan yang menggigit. Jadi artinya kerajaan tidak penuh melaksanakan syariat Allah, tapi masih ada syariat lah, istilahnya masih ya, kalau untuk masalah keamanan masih oke lah. Sampailah kerajaan Bani Umayyah ini meninggalkan banyak bekas luka yang kita ingat, salah satunya adalah tragedi Karbala ya, terbunuhnya atau perang yang kemudian merenggut nyawa Husain, Sayyidina Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib ya, di zaman itulah ya. Kemudian Bani Umayyah kemudian dilanjutkan ke Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Abbasiyah masih tergolong kerajaan yang menggigit, sampailah Ottoman, sampailah ke Turki Utsmani, masih dikategorikan sebagai kerajaan yang menggigit. Jadi tetap sebagian besar syariat Islam masih tetap dikerjakan di situ ya. Baru kemudian setelah runtuhnya Turki Utsmani, masuklah kita ke fase keempat, yaitu kerajaan yang dolim. Jadi dari 1924
kita melihat sendiri banyak sekali kezaliman di sekitar kita, dari level yang paling rendah yaitu diri kita sendiri, sampailah ke level yang tertinggi yaitu level dunia atau level pimpinan-pimpinan kita. Itu mungkin banyak ya di antara kita semua yang menyaksikan kezaliman atau bahkan kita sendiri termasuk dalam kezaliman itu sendiri. Nauzubillahi min zalik ya. Maka tadi saya bilang materi malam ini sebetulnya kita lagi ngomongin diri sendiri. Bagi yang nggak cocok, bagi yang mungkin materi ini terlalu berat, silakan tinggalkan ruangan materi malam hari ini karena ya lebih banyak yang itu kita ngomongin diri sendiri ya. Dan kita nggak pernah tahu sampai kapan kerajaan yang zolim ini fasenya kita rasakan. Yang jelas fase kelima itu adalah fase penutup yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi rangkaian kejadiannya teman-teman sebagian besar pasti sudah pada tahu ya, terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihi salam. Cuman bagi beberapa ulama mencocokkan hadis-hadis ketika Nabi Isa alaihi salam turun di masjid di Aleppo, Masjid Kubah Putih, Menara Putih. Nabi Isa alaihi salam turun pada saat habis berkumandang qomat sholat subuh yang dipimpin imamnya itu oleh Imam Mahdi. Nabi Isa turun dalam keadaan sudah berwudu, dan sejak saat itulah Nabi Isa mencopot gelarnya sebagai nabi supaya tidak ada nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya Nabi Isa alaihissalam akan menjadi manusia biasa yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi setelah itu ya, yang akan kemudian membunuh Dajjal atau Samiri ya. Kemudian barulah fase Islam melaksanakan fase yang lewat ke fase kelima yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan konon kabarnya bagi beberapa nubuah yang dicocokkan lewat hadis-hadis hadisnya Rasul yang dicocokkan oleh para ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang ahli gitu ya, ada kemungkinan Imam Mahdi itu akan memimpin sekitar 16 tahun, memimpin dunia Islam kita ini. Tidak ada agama lain selain Islam. Setelah itu baru kemudian Imam Mahdi selesai, akan diteruskan kepemimpinannya oleh Isa Al-Masih, apa ya sebutannya, Isa alaihi salam ya, bukan nabi lagi mungkin saat itu ya. Tapi walau alam bisawab, kita nggak pernah tahu. Ya artinya mungkin bisa jadi nih kalau sesuai dengan fase-fase tersebut, kita itu belum di fase yang paling akhir di zaman kita ini ya. Kita mungkin ada di sini nih. Misalnya kita kembalikan ke siklus tadi, mungkin kita ada di sini nih, yang akan sebentar lagi akan dihancurkan atau digantikan dengan umat yang baru. Ya nanti ketika Imam Mahdi di Baiat, kemudian akan muncul peradaban baru, maka itu betul-betul siklus yang terakhir. Sampailah nanti kemudian muncul lagi orang-orang tak beriman. Makanya di beberapa nubuah Nabi Muhammad SAW bahwa apa namanya nubuah-nubuah tentang kiamat itu disebutkannya bahwa contohnya ketika menjelang kiamat, orang-orang beriman akan ditiupkan kabut atau gas yang lembut yang akan mewafatkan. Jadi Nabi menyebutkannya orang beriman, bukan orang Islam. Ya, jadi yang disebut orang beriman. Berarti pada saat akhir nanti menjelang kiamat ada lagi kelalaian umat manusia. Ya, kelalaian itu akan ada lagi, yaitu memisahkan antara orang yang masih beriman sama Allah sama yang tidak beriman lagi. Walaupun pada saat itu agamanya sudah satu, yaitu Islam. Ya, makanya di situ juga perintah puasa disebutnya bukan wahai orang-orang Islam, tapi wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi mulai tampak ya gambarannya ya teman-teman ya. Ini saya dari tadi ngomong terus belum nggak ngelihat kolom chat. Mungkin teman-teman apakah paham semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Iya, Muawiyah bin Abi Sofyan, ya lupa saya namanya. Muawiyah betul ya. Muawiyah itu adalah sultan pertama atau khalifah pertama dari dinasti Umayyah lah gitu sepertinya. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi. Apa yang sekarang sedang terjadi di dunia kita, di siklus kita saat ini, di akhir siklus kita saat ini mungkin bisa jadi wallahu a'lam bishawab, yaitu adalah sekulerisasi. Ternyata sekuler dimulai di Turki ya setelah runtuhnya Bani Utsmaniyah ya, ataupun Turki Ottoman pada saat itu ya. Dan sekulerisasi itu berarti upaya untuk mensekulerkan, upaya untuk memisahkan antara syariat Islam sama urusan kehidupan sehari-hari. Nah gitu ya. Jadi itu yang namanya sekulerisasi. Nah ternyata itu sudah mulai beredar, sampailah satu dunia kita merasakan yang namanya sekulerisasi segala aspek kehidupan.
Mari kita lihat detailnya seperti apa. Jadi sekularisasi itu upaya untuk mengecilkan nilai Islam. Mengecilkan nilai Islam bagaimana? Dok, nggak ada loh yang bermaksud untuk mengecilkan Islam. Coba lihat deh, dokter coba lihat. Yang haji berapa banyak tuh setiap tahunnya? Makin bertambah malahan. Yang umroh setiap bulannya rame. Dan kalau memang Islam itu dibenci oleh golongan selain Islam atau orang-orang tidak beriman, mestinya mereka sudah menghancurkan Ka'bah. Mereka mestinya sudah melarang kita untuk umroh dan haji. Misalnya ada yang berpikiran seperti itu ya. Sadarlah teman-teman, mereka itu tidak pernah melarang kita selama kita menjalankan Islam ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau cuma sekedar sholat, baca Quran, itu kan ibadah kita kepada Allah. Iya kan? Tapi kemudian Islam itu akan mulai ditakuti atau mulai dibenci ketika Islam itu sudah mulai mengembalikan segala sesuatu dan urusan kepada syariat Islam. Ngerti nggak? Jadi selama orang itu hanya umroh dan haji, maka ya mungkin orang apa ya, Zionis yang Yahudi palsu itu mereka tidak akan pernah mengganggu. Oh, mereka cuma sama Tuhannya sendiri gitu. Tapi kalau udah Islam itu kita kemudian membahas tentang muamalah, kita menyatukan solidaritas kita, kita bersatu, kita mulai belajar bagaimana muamalah yang Allah inginkan. Bagaimana prinsip dagang yang halal, bagaimana transaksi yang halal non riba, baru deh mereka rese, baru kemudian mereka merasa terusik dan terganggu. Di saat itulah banyak sekali teror yang kita rasakan. Ketika kita mulai belajar bagaimana cara hidup sehat supaya tidak tergantung sama obat-obatan kimia, di saat itu mereka mulai merasa terganggu. Mereka mulai merasa ada yang kurang nih, ada yang harus dihentikan nih, ya. Paham sampai sini nggak? Paham nggak? Jadi jangan kira dunia ini kita sekarang sedang aman-aman saja. Ya, bila diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, kata Mbak Zalia Abu Bakar, bagaimana Islam diterapkan? Iya, kalau sampai kemudian ada muncul pemimpin sebuah negara yang menjalankan syariah Islam, antara dua saja, dia akan dibunuh atau kemudian akan diturunkan, dianggap diktator. Udah banyak kejadiannya. Saddam Hussein, ya, Osama bin Laden, semuanya dituduh menjadi diktator dan dituduh teroris radikal. Padahal mereka sedang menjalankan syariat Islam. Nah, seperti itulah. Jadi sekarang dunia sedang tidak aman, sedang tidak baik-baik saja. Ayolah teman-teman sampaikan pesan kebaikan ini. Kita mungkin berawal dari belajar kesehatan, tapi melek semuanya sudah buka mata. Kita semuanya sudah sadar, oh sekarang saya menjadi korban dan pelaku sekularisasi. Bagi yang mungkin punya perusahaan, punya kantor, ya apakah sebagai ASN, ya coba deh lihat, bahkan kepala dinasnya yang muslim pun tidak pernah mengingatkan tentang syariat. Saya mendambakan ada kepala dinas itu selain dia sholatnya taat atau maksudnya sholatnya terjaga, dia juga ngajakin pegawainya untuk sholat juga. Saya sering menemukan dan saya pernah ada di dalam kejadian itu. Saya ikut sebuah rapat pemerintahan, rapat yang diadakan oleh sebuah dinas. Sudah jelas azan itu berkumandang, tapi ternyata mereka sengaja untuk melewatkan nanti jam 1 sholatnya. Waduh, saya bilang, kenapa nggak istirahat dulu sih? Jam 12 siang itu kan sudah azan, udah berhenti dulu kita sholat, siapa tahu dapat berkah dan ridho Allah dari rapat ini gitu kan. Tapi ternyata mereka karena masih ada agenda yang harus diselesaikan, akhirnya diselesaikan eh, rapatnya didahulukan, baru kemudian jam 1 selesai baru sholat. Aduh, itu saya jam 12 izin keluar, saya sholat. Ya, bagi saya dua hal saja yang boleh kita jadikan alasan untuk menunda sholat ketika sudah azan. Nomor satu adalah ketika makanan dihidangkan. Nomor dua ketika orang tua manggil atau orang tua perlu sesuatu. Ya, misalnya azan sudah berkumandang nih, saya berada di masjid atau saya mau ke masjid, ternyata di rumah itu sudah ada makanan yang dihidangkan. Ya udah saya makan dulu, gitu ya. Atau ketika azan berkumandang, orang tua saya nelpon, suruh ke rumah, ya sudah saya ke sana dulu. Ya, tapi tetap kemudian habis melaksanakan itu kita sholat. Itu ya. Mbak Warsini, apakah kita sekarang hidup di bawah kekuasaan yang disebut elit global, dok? Ya, bisa jadi seperti itu.
Sejak jatuhnya kekuasaan Utsmani, ya memang seperti itu. Sudah disetting. Perang Dunia Satu mengorbankan jutaan jiwa, sampai Dunia Kedua mengorbankan jutaan jiwa, itu semuanya demi untuk bisa mengambil alih Timur Tengah. Dari cengkeraman siapa? Cengkeraman dari cengkeraman Turki Utsmani atau Ottoman pada saat itu. Perang Dunia Satu untuk meruntuhkan Ottoman, Perang Dunia Kedua untuk menjadikan alasan Yahudi boleh tinggal di Palestina. Sampai segitunya ya. Karena memang menurut mereka, menurut orang-orang Yahudi palsu, bahwa kejayaan mereka nanti ketika the Messiah-nya atau Dajjal itu bangkit, dan bangkitnya di mana? Bangkitnya adalah di Haikal Solomon katanya. Haikal Solomon itu ada di katanya, Haikal Solomon itu ada di bawahnya Baitul Maqdis atau kompleks masjid apa namanya? Kok saya lupa. Masjid di Al-Quds tuh ya, ada di apa kok lupa, astagfirullahaladzim ngomong. Saking semangatnya ngomong, ada di Masjidil Aqsa, astagfirullahaladzim, nyebut aja susah banget. Astagfirullah Al-Aqsa ya, di komplek itu katanya, makanya mereka ingin merebut Al-Aqsa, dan itu memang sudah mereka kerjakan itu dari sejak Perang Dunia Satu, karena mereka pengen menjadikan dunia ini menjadi dunianya mereka, New World Order ya, jadinya satu pemerintahan, satu mata uang, satu political system, satu military system, kemudian satu ideologi lah, satu ideologinya mereka. Ya, bisa mereka kendalikan semuanya. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini kemudian gini. Muslim dianggap radikal jika sudah membawa Islam ke dalam suatu urusan. Nah, itu yang namanya sekularisasi. Jadi, ketika ada dokter yang membahas pengobatan menggunakan bekam sunnah, itu biasanya pasti akan dikucilkan. Saya udah ngalamin sendiri ya, diomongin sesama teman sejawat gara-gara saya tidak mengamalkan obat kimia, saya mengamalkan pola hidup yang sehat. Nah, itu mulai diomongin. Lalu kemudian cabang yang ketiga ialah gaya hidup sehat sehari-hari. Sorry, nggak pakai kata sehat. Gaya hidup sehari-hari ini juga ternyata ada sekularisasinya, yaitu apa? Banyak sekali di antara kita yang ngikutin tren barat karena dinilai lebih modern. Apa itu bekam? Ketinggalan zaman. Kenapa sih kamu udah capek-capek sekolah dokter, bayar mahal-mahal, ternyata malah kampanyenya bekam, itu kan kuno. Nah, aduh, udah sekuler tuh orangnya. Kemudian yang kedua, banyak ulama hanya sibuk bahas fikih dan akidah. Ayo ngaku, siapa yang sering ketemu di pengajian-pengajian ya, kalau bahas atau pengajiannya hanya bahasnya ya sebatas fikih atau akidah. Ya masih mending bahas fikih. Dan memang saya lebih banyak temui ulama-ulama tuh hanya membahasnya soal akidah, hanya ibadah yaumiliyahnya sehari-hari. Ya, ketika Isra Mi'raj yang dibahas hanya beban sholat. Tahu nggak Bapak Ibu ya, dulu kalau seandainya Nabi Muhammad tidak negosiasi dengan Allah, kita semuanya akan mendapatkan beban sholat 50 kali per hari. Aduh, yang diceritakan bebannya. Padahal sholat itu adalah privilege. Kita bisa ngadep langsung Allah, bisa minta langsung sama Allah. Kenapa nggak diceritakannya dari sudut pandang seperti itu? Yang diceritakan hanyalah beban sholatnya. Dari 50 kali jadi 5 kali sehari. Ya kalau 5 kali sehari, kalau 5 hari sekali gimana? Ya kan? Nah, dan kita juga jarang mendengar ada ulama yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, bahwa pada saat itu teman-teman, para jamaah, Bapak Ibu semuanya, pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan 2 perintah. Perintah yang pertama adalah menegakkan sholat, yang kedua adalah bekam sunnah. Nggak pernah, jarang saya temui ada ulama yang menceritakan seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa banyak ulama-ulama kita itu kalau kajian kan malam. Dan bagi para penjamunya, bagi para tuan rumah yang mengundangnya, biasanya menghidangkan makan malamnya setelah kajian. Jadi banyak sekali ulama, ustadz-ustadz kita ini yang badannya menggemuk, perutnya buncit, ya, mukanya jadi lebih tua, hafalannya banyak hilang. Gara-gara apa? Pola makan. Karena memang ulama kita beda dengan ulama zaman dulu. Kalau ulama zaman dulu, ya dia paham fikih, ya dia paham juga tentang ilmu kesehatan. Seperti contoh kita punya satu contoh ulama zaman dulu, yaitu namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau dijuluki sebagai bapak kedokteran Islam dunia. Ternyata beliau juga bapak fikih, bapak muamalah. Karena zaman dulu ulama itu nggak cuman atau tidak terkotak-kotak seperti kita. Seperti kita sekarang, pokoknya kalau ulama yang bahasnya muamalah ini dok,
ini Ustadz ini dia pahamnya tentang misalnya tentang eh, apa namanya haji dan umroh misalnya gitu kan. Ketahuilah Bapak Ibu, zaman dulu ulama itu paham semuanya. Jadi ya dia ketika ceramah tentang fikih, pulang dari ceramah dia mengamalkan pola hidup sehat. Dia berbekam, dia puasa, tidak banyak makan malam, minum air putih, menghindari minum air dingin, tidak merokok. Sekarang terang-terangan ada di YouTube saya lihat yang katanya mengaku ustadz, ternyata dia ngonten di YouTube sambil ngerokok. Aduh ya Allah. Kok gitu saya mikir, "Ah, ini ya memang udah kita semuanya masuk ke dalam perangkap sekularisasi. Ya memang seperti itu. Ulama dikotak-kotakin, ulama dipecah-pecahin, ya. Pola hidup sehat dianggap asing, pola hidup sehat dianggap aneh, ya memang seperti itu. Ya. Oke, ini dia skema sekularisasi kita, teman-teman. Jangan sampai kita terlena. Ayo move on. Ayo kita rapatkan barisan. Ayo kita kuatkan tauhid, akidah, dan ibadah kita serta muamalah kita. Ya, perlu diketahui teman-teman, dengan teman-teman menguasai atau mempelajari ilmu kesehatan, sebetulnya teman-teman sudah mempelajari sepertiga ilmu dunia. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Nih saya tulis. Imam Syafi'i, bahasa Inggris ya. Imam Syafi'i said atau berkata, said ya gitu ya. Di dunia ini ada tiga ilmu besar. Ilmu besar yang pertama adalah fikih kubro. Fikih kubro itu ialah tentang akidah dan tauhid. Yang kedua, fikih sugro. Fikih sugro itu tentang bab muamalah, yaitu ibadah kita terhadap sesama manusia. Dan sepertiga ilmu yang ketiga ialah tentang kesehatan. Tuh, nggak mungkin Imam Syafi'i hanya sekedar ngomong. Imam Syafi'i bukan orang biasa. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kesehatan atau ilmu kesehatan adalah sepertiganya ilmu dunia yang Allah titipkan. Bukan tentang ilmu bisnis, bukan tentang ilmu dapatin jodoh, bukan. Tapi yang Imam Syafi'i sebut ialah kesehatan. Dan Imam Syafi'i perlu kita tahu bahwa beliau seperti imam-imam yang lain sebelum membuat fatwa, beliau pasti mengumpulkan sabda Nabi, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan teman-teman rutin ikut kelas titik balik. Apalagi kalau besok ternyata ada eksklusif kelas, semoga Allah izinkan dan Allah kategorikan kita atau masukkan kita ke dalam kategori orang yang juga berusaha melengkapi sepertiga ilmu dunia terakhir. Ya, sepertiga ilmu dunia pertama tadi tentang fikih kubro, yang kedua fikih sugro, dan yang ketiga kesehatan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lihat lagi nubuah dari Rasulullah SAW. Ini bukan ramalan ya teman-teman ya. Rasul bukan dukun, Rasul bukan peramal. Tapi Rasul memang menyaksikannya secara langsung, salah satunya lewat peristiwa Isra Mi'raj. Di situ Rasul dijemput oleh malaikat Jibril menggunakan buraq. Diajaklah Nabi Muhammad pergi ke masa depan dan pergi ke masa lalu, melihat semuanya. Rasul bahkan dipersaksikan bagaimana surga dan bagaimana neraka, supaya Rasul itu bisa benar-benar menceritakan kepada kita sebagai bentuk peringatan kepada kita dan kabar bahagia, kabar baik. Seperti itulah ya. Dan ini ada 4 nubuah yang bisa saya sajikan. Yang pertama ialah hadis dari riwayat Imam Bukhari nomor 7320. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian pasti mengikutinya. Ayo ngaku deh. Siapa? Siapakah ini? Ya, nanti ada joget-joget baru di TikTok, ikut. Tren-tren baru di Instagram, di TikTok, ikut ya. Tapi tren sunnah jarang kita ikuti dan bahkan kita nggak tahu ada tren yang namanya tren sunnah. Contoh misalnya minum sambil duduk, minum tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, minum 3 tegukan, itu kan harusnya jadi tren itu ya. Cuman ya namanya kita sudah jadi korban sekularisasi dan bahkan kita menjadi pelaku dari sekularisasi. Oke, yang kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, tidaklah zina itu nampak pada suatu kaum, lalu mereka melakukannya secara terang-terangan. Benar apa benar? Banyak ya, gampang ya, bisa kita lihat ya di secara offline maupun online banyak ya. Melainkan akan tersebar pada mereka penyakit yang namanya penyakit taun,
yaitu penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang sebelum mereka. Jadi bayangin ya, penyakit yang sekarang kita derita ini jujur tidak ada di zaman Rasul ya, dan zaman para sahabat atau zaman sebelum-sebelum Rasul itu belum, nggak ada. Baru makanya saya sebut penyakit akhir zaman karena penyakitnya hanya ada di akhir seperti ini. Nggak ada di pada saat saat awal-awal zaman tuh nggak ada. Dan ini sudah dinubuahkan, sudah dititipkan nubuahnya oleh Rasul. Nauzubillahi min dzalik. Jadi mempelajari ini saya bahkan menyiapkan materinya ini sampai banyak istighfar, astagfirullah, sampai berhenti beberapa kali saya nyusun slide ini karena ya Allah kok ternyata kita seperti ini gitu ya. Aduh. Kemudian nubuah yang ketiga, hadis riwayat Muslim nomor 2672. Tidak akan terjadi kiamat hingga terjadi banyak harj. Teman-teman tahu harj atau pernah dengar istilah Arab yang namanya harj? Saya tulis ya. Harj itu ialah tuh. Harj itu adalah membunuh dan bunuh. Bunuh itu bisa dimaknai dengan bunuh diri. Bagi yang pertama tadi bergabung, menyaksikan ada video yang ditampilkan oleh Titik Balik, ada namanya Suicide Pandemic. Tahu tulisannya bagaimana? Suicide Pandemic. Suicide pandemic itu adalah wabah bunuh diri karena stres, karena gila, karena adanya katanya ini untuk sakral ibadah ya, aliran-aliran sesat ya. Dan itu sudah dinubuahkan. Nanti akan terjadi banyak sekali harj. Bukan nanti ya, kayaknya sekarang kita udah sering ngelihat ya. Satu keluarga dibunuh padahal cuma gara-gara sakit hati. Ya Allah. Terakhir ada berita, seorang anak remaja membunuh satu keluarga, ada kakek, ada ayah, ibu, sama balita. Ya Allah, astagfirullah. Gak kebayang. Kalau momen berada di menjadi anggota keluarga pada saat itu Nauzubillahi min dzalik. Yang saya kasihan tuh ada orang tua dan anak-anak kecil di situ gitu loh. Ya Allah. Dan apa kata negara kita kalau ketemu kayak gitu? Ya hukumannya paling hanya belasan tahun. Atau 20 tahun atau seumur hidup kalau dia rencanakan. Kalau zaman Nabi, jangan harap tuh orang masih hidup, langsung dimatiin. Atau paling nggak disiksa dulu, tangannya dipotong. Sakit loh. Tangan dipotong tanpa dibius itu sakit. Itu benar-benar bisa menjadi hukuman dunia ya. Belum lagi nanti hukuman di akhirat ya Allah. Kemudian nubuah yang keempat ialah riwayatnya Tobrani. Akan datang suatu zaman atas manusia, para penguasa mereka jauh dari petunjuk. Yang kedua, ulama mereka adalah yang paling buruk di bawah langit. Aduh, ya Allah. Dan yang ketiga, orang-orang berperut buncit. Perhatikan teman-teman. Rasul itu kalau ngomong, nggak sembarang ngomong. Rasul ngomongnya berdasarkan wahyu dan berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mirip-mirip seperti Quran. Quran itu kalau nulis atau disebutkan, itu tidak sembarang. Misal contoh ya, ada di lagi-lagi saya lupa. Di Quran surah An-Nahl ayatnya lupa. Di situ Allah nyebutkan ada eh, sayur dan daging gitu ya. Mungkin kalau ada yang teringat pernah hafal atau pernah baca bisa bantu saya tuliskan Quran surah An-Nahl ayat berapa. Di situ Allah sebutkan bla 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 ada apa namanya sayur atau buah-buahan dan daging. Itu urutan teman-teman. Kalau mau sehat, pertama yang dimakan sayur dan buah dulu, baru habis itu daging. Dan itu bisa menjadi porsi. Yang lebih banyak adalah yang disebut yang pertama dulu. Yaitu apa? Sayur dan buah dulu. Baru kemudian makan dagingnya tidak sebanyak sayur dan buah. Itu kalau mau sehat. Dan ini mirip. Hadis ini juga sama. Ya. Kenapa sekarang banyak orang berperut buncit? Karena yang menjadi suri toladannya mereka, bukan suri toladan, yang menjadi panutan mereka, para ulamanya tidak menjelaskan tentang cara-cara hidup sehat. Dan bahkan mereka tidak melaksanakan pola hidup sehat, para ulamanya. Dan kenapa para ulamanya banyak yang buruk, yang tidak mengamalkan pola hidup sehat? Karena penguasa dan pemimpinnya tidak memberikan amanah yang jelas. Tidak mendapatkan petunjuk karena mereka sudah jadi sekuler. Karena mereka sudah memisahkan. Ini kan urusan negara, ngapain bawa-bawa Islam? Betul apa betul? Sudah terjadi atau belum? Ayat 11 tentang makan sayur ya.
Bener nggak sih? Ini kalau saya ngecek takut lama ya. Ayat 11 An-Nahl. An-Nahl. Kebalik. Astagfirullahaladzim. Bener nggak sih? Ayat 14, sorry. 14 apa 11? 11 apa 14? Ngecek pakai HP aja biar cepet. Ya, ini harus valid ya kalau informasi ya. Kita lihat ya. Oke, ayat 14 ya. 11 apa 14? Kita lihat 11. Hmm, 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 hmm. Kalau 11 itu tentang tanam-tanaman. Kalau 14, iya oke. 11 tentang sayurnya, 14 tentang daging ya, betul kata Mbak Lisna Jakarta ya. Nah, jadi urutannya udah jelas kan? Ada minyak zaitun lagi disebutnya. Ya, jadi persiapkan dulu badan kita dengan benteng terbaik kita, yaitu dengan sayuran. Untuk tugasnya adalah mencerna daging. Jadi jangan dagingnya dulu yang kita masukin, baru sayur. Telat. Jadi teman-teman, kalau yang sudah kena stroke, sudah kena serangan jantung, sekarang tobatnya wah banyak banget makan sayur. Tapi sebenarnya Anda sudah telat. Gitu ya. Nah, ini dia silsilah penyakit. Teman-teman, perhatikan. Di sebelah kiri dari tulisan silsilah penyakit ada apa itu? Ada 3 lingkaran, betul? Lingkaran kecil, ya kan? Ini ada lingkaran kecil, lingkaran sedang, dan ada lingkaran yang besar. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk fokus pada lingkaran yang kecil dulu. Lingkaran yang kecil ada kata stres, hasad, barang haram, termasuk makanan ya. Barang hobbit, tahu nggak maksud barang hobbit? Hobbit itu adalah kebalikan dari toyib. Hobbit itu kebalikan dari toyib. Sudah tahu kan makna toyib? Toyib itu adalah baik atau kebaikan. Ya, jadi gini teman-teman. Jin, sihir, virus, parasit, ain, racun, bakteri, dan radikal bebas memang digadang-gadang menjadi penyebab datangnya penyakit. Sebagai contoh ya, virus bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Memang betul. Tapi teman-teman, sekarang lihat ke sebelah kanan ada tulisan konsep lalat dan sampah. Tidak akan ada banyak lalat di suatu rumah jika tidak ada sampah di dalamnya. Jadi, lalatnya itu yang lingkaran tengah ini. Ini lalat nih, ibaratnya ya. Sampahnya ada di mana? Di dalamnya, di tengah-tengahnya ini sampah. Teman-teman gimana mau sehat kalau di dalam badannya masih masuk barang haram? Bagi yang suami, cari rezeki di tempat yang halal. Cari rezeki atau menjemput rezeki, mencari nafkah di tempat yang jauh dari transaksi riba. Kalau sudah teman-teman tahu bahwa oh, tempat kerjaku ini menyediakan namanya kredit. Kreditnya ada bunga, ada denda, itu sudah riba. Ya, semoga Allah berikan tempat terbaik. Semoga Allah ganti semua itu dengan tempat yang lebih baik. Ya, itu doa Nabi Nuh lagi. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Boleh diucapkan bagi teman-teman yang mau resign dari tempat kerjanya yang kurang baik, ya, supaya dimudahkan. Nah, jadi teman-teman, ini lalat nggak mungkin datang kalau nggak ada sampahnya. Sampahnya ya stres, hasad, syahwat atau ambisi, kufur ya, rasa kurang, terus rakus gitu kan. Eh, dapat rezeki sekian, nggak ngucap syukur, malah merasa ini harusnya bisa dapat lebih nih. Waduh, hati-hati teman-teman. Kalau sudah ngomong seandainya atau ngomong harusnya, itu teman-teman sedang mengecilkan Allah dan hati-hati Allah murka.
Jangan sampai ya. Syukurin, terima aja apapun yang kita dapetin sampai dengan hari ini. Karena teman-teman, ini sampahnya di tengah. Yang sering kita salahin adalah yang di tengah ini. Sorry, yang sering kita salahin adalah yang lingkaran yang ukurannya sedang ini. Bu, ini sakitnya gara-gara bakteri. Bakteri itu akan kalah sendiri kalau di dalam perut kita itu sehat. Kalau yang kita makan sehat dan halal. Betul? Maka kemudian lingkaran yang luar tidak akan pernah muncul di kehidupan kita. Dan ini bisa menjadi juga pengingat buat teman-teman mungkin yang sekarang sedang Allah takdirkan atau diberi ujian sakit-sakit yang di luar ini, apakah itu stroke, gangguan ginjal, gangguan jantung, dan lain sebagainya. Coba lihat langsung ke bagian dalamnya. Gak usah lihat lagi, ini gara-gara jin nih kayaknya dok, saya harus ruqyah. Aduh, jin itu lalatnya. Kalau di dalam hati Anda masih ada hasad, masih kufur ya, apalagi Anda pernah zina, belum minta ampun Allah gitu kan, belum bertaubat, bahkan sampai dengan hari ini masih zina, aduh. Ya wajar kalau kemudian penyakit-penyakit ini masih bersemayam, penyakitnya masih ada di badan Anda gitu loh. Coba kasih saya feedback, paham? Kanker ya juga sama, pokoknya semua keburukan itu kan datang dari diri kita sendiri, termasuk kanker juga sama, Kak Junita. Saya izin minum ya. Bismillah. Kalau liver sama, Bu, nggak usah fokuskan pada gejalanya. Fokus kita bukan pada penyakit apa sekarang. Saya kalau mau nulis semua penyakit nggak cukup ini lingkaran yang merah. Intinya semua penyakit itu, ini. Fokus tengahnya ini. Udah nggak usah ada yang lagi nanya kalau diabetes, kalau liver, kalau kanker. Ini loh teman-teman. Nih tengahnya ini nih. Memang diabetes itu karena gula, tapi kan gula berasal karena syahwat. Kita maunya minum yang manis-manis, makan yang manis-manis. Akhirnya kita pilih gula. Gulanya bukan gula yang sehat. Jadilah kita terkena penyakit metabolik yang namanya diabetes. Rabun pada bayi, dok. Bayi itu kan nggak mungkin berbuat dosa. Ya udah berarti orang tuanya yang harus dikoreksi. Apa dosa yang pernah dikerjakan pada saat menghamil, pada saat hamil bayi ini? Apa dosa orang tuanya? Apa dosa ayahnya? Dosa ibunya? Oh, ternyata masih ada transaksi riba, beli rumah kreditan pakai ada bunganya, beli motor pakai kreditan yang ada ribanya, beli handphone pakai kreditan yang ada ribanya. Itu loh, anak kecil nggak mungkin mereka berbuat dosa, mereka suci sampai mereka balik, ya. Jadi yang salah apa? Yang salah diri orang tuanya atau kakek neneknya, bisa. Makanya tadi saya bilang, materi ini ngomongin diri kita sendiri dan ngomongin saya juga, gitu loh. Ya, jadi jangan lagi tanya atau bingung kalau sakit ini gimana. Sakit semua sama. Sakit itu hanya dua pilihan. Kalau nggak karena kesalahan diri sendiri atau karena ujian dari Allah. Ya, nih penyakit datang, saya tulis ya. Karena yang pertama kesalahan diri sendiri itu ada di Quran surah An-Nisa ayat 79 atau ujian kesabaran dari Allah ya. Nomor tiga, azab. Sama deh ya, kalau azab kan kesalahan ya. Berarti ada dua aja tuh. Penyakit datang karena ada dua kemungkinan. Kesalahan diri sendiri ada di Quran Surah An-Nisa ayat 79. Atau yang kedua, ujian kesabaran. Ya, paham? Jadi bagaimana dok untuk berobat? Berobat boleh sambil minum obat, tapi maksud saya itu adalah yang pertama, fokus kepada yang tengah ini loh. Kalau masih ada hasad, coba dihilangkan hasadnya. Baru kemudian kita pilih obatnya apa gitu. Kalau Allah sudah ridho, bahkan minum air putih saja penyakit kita sembuh. Sekarang masalahnya kenapa belum sembuh? Berarti ada alasan lain, apakah Allah belum ridho atau ada tujuan lain? Allah mau ngasih pelajaran pasangannya, Allah mau ngasih kabar baik untuk yang sakit, pokoknya gitu deh. Karena momen ketika kita sakit itu adalah momen yang baik untuk kita bermanja, bernangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan selalu dimaknai sakit itu sebagai hukuman, sakit itu sebagai azab ya. Kita nggak pernah tahu apa yang sebetulnya Allah rencanakan. Sebagai contoh gini teman-teman. Nih ya,
Saya megang stevia di tangan kanan saya. Ketika saya pindahkan stevia di tangan kiri, Bapak Ibu bisa melihat. Dan sekarang stevianya ada di tangan kiri. Sekarang saya mau tanya, kalau kedua tangan saya ada di belakang, Bapak Ibu bisa nggak menjawab stevianya ada di tangan kanan apa kiri? Ada yang bisa jawab? Kata Kak Rusdi, nggak bisa. Iya, itu yang juga terjadi soal takdir. Kita itu hanya bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Makanya tadi saya bilang, sakit itu bisa dua makna. Karena memang hukuman, atau yang kedua, ujian kesabaran. Mau naik kelas, mau naik makom. Teman-teman pilih ujian kenaikan makomnya lewat yang menyenangkan atau yang lewat yang kesulitan. Nah, itu hanya Allah yang punya rencananya. Tapi kalaupun Anda sekarang sedang senang, jangan sampai kesenangan Anda menjadi lingkaran setan azab itu sendiri. Karena azab yang paling pedih adalah azab ketika Allah tidak akan memberikan petunjuk lagi kepada kita. Apa namanya? Istidraj. Pernah dengar istilah yang namanya istidraj? Ialah momen ketika kita bahagia terus. Seperti seolah-olah dunia itu datang terus untuk kita. Harta datang terus, punya istri cantik misalnya ya, terus anaknya banyak gitu kan, perusahaan yang maju besar tapi nggak pernah sholat, nggak pernah bayar zakat, nggak pernah puasa. Hati-hati, itu istidraj. Dan ujian paling pahit atau momen paling pahitnya, azab yang pahit menurut saya, azab yang pahit itu nomor satu ketika kita tidak lagi dapat menangis ketika mengingat Allah. Nomor dua, ketika tidak ada lagi petunjuk dari Allah. Tuh, ujian yang pahit bagi saya. Kok ujian? Azab yang pahit bagi saya. Jangan sampai, teman-teman. Saya kemarin umroh, saya sempat takut. Saya takut kalau saya tuh ngelihat Ka'bah biasa aja gitu. Sempat takut tuh waktu perjalanan ambil mikot dari Masjid Bir Ali di Madinah mau menuju ke Mekah itu saya sempat ya Allah, hamba tidak mau menjadi golongan hamba yang engkau murkai gitu kan. Ah, jangan sampai hamba tuh melihat Ka'bah biasa aja gitu kan. Tapi alhamdulillah ya Allah, lewat masuk, alhamdulillah Allah izinkan kami itu bisa masuk lewat gerbang utama. Teman-teman tahu ya kalau gerbang utama itu lewat terus sempat beberapa meter sudah langsung kelihatan Ka'bahnya ya Allah. Tuh, bro. Semoga Allah izinkan kita semua bisa datang ke sana, sujud deh tuh, nangis lah tuh di samping Ka'bah itu ya, di hadapan Ka'bah gitu ya, di hadapan Allah lewat Ka'bah itu ya. Ya Allah, astagfirullah. Beruntung masih bisa nangis melihat Ka'bah ya Allah. Melihat meratapi dosa-dosa masa lalu. Oke, paham ya teman-teman ya? Tiga lingkaran ini. Yuk kita lihat lagi, apalagi nih sajiannya. Nih, kematian akhir zaman. Dan ini hadisnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya banyak kematian mendadak. Ini hadis riwayat Tobrani disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 1382. Mari kita lihat kematian akhir zaman gara-gara apa saja. Ternyata nomor satu karena stroke. Sekarang data tertinggi kematian seluruh dunia itu, oh bukan, ini bukan seluruh dunia, ini hanya cakupannya Indonesia. Nomor satu stroke, nomor duanya serangan jantung, dan nomor tiganya karena kecelakaan. Dan ini datanya setiap 100.000 kematian per tahun. Boleh dilihat angkanya sebelah kiri untuk stroke 130 sendiri ya. Jadi di antara 100.000 kematian per tahun maka 130-nya karena stroke. Dan yang kedua, di antara 100.000 kematian bahwa ini 80-nya udah lewat, berarti 90-an ya. 98 kalau nggak salah ini. 98 kematian per tahunnya karena sakit jantung. Dan kecelakaan ialah sekitar 40 kematian per tahun. Dan ini kecelakaannya nggak cuma karena kecelakaan kendaraan ya.
kecelakaan kerja ya, atau misalnya lagi jalan-jalan, lagi jogging, kemudian kepleset, kepalanya terbentur, nah ini juga masuk datanya. Wow, ya semoga Allah berikan kita eh, kematian yang baik-baik, kematian yang indah, ya husnul khotimah, diampuni segala dosa, tidak menyulitkan orang lain ya, tidak merepotkan siapapun ya, tidak meninggalkan eh, duka yang mendalam bagi orang-orang. Ya, Kak Iva punya pengalaman ya, ayahnya wafat 3 tahun yang lalu, qadarullah lewat penyakit stroke. Tapi bukan stroke yang mewafatkan ya, itu wasilah saja, itu jalan saja. Allah sayang sama ayahnya Kak Iva. Ya, Allah pengen ayahnya Kak Iva itu sudah waktunya istirahat, menikmati apa namanya ya, pahala lah yang udah diperjuangkan seumur hidupnya. Kak Oktaviana, dok, saya merasa banget di saat rumah kredit saya lunas, saya ditalak suami. Saya memohon ampun sama Allah, saya bertobat. Ya, nggak apa-apa. Memang rasanya pedih ketika ditalak. Tapi mari laksanakan perintah Allah, kembalilah ke Allah. Ada prinsip ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita punya hajat, ketika kita memohon ampun, boleh dicatat ya. Ketika kita dalam kesulitan, ini rumusnya. Ketika kita memohon ampun dan ketika kita punya hajat, ini ada rumusnya. Nomor 1, Allah dulu. Nomor 2, Allah lagi. Dan nomor 3-nya, Allah terus. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita banyak dosanya dan ingin diampuni dosanya, dan ketika kita punya hajat atau kebutuhan, maka rumusnya adalah 3. Yang pertama, Allah dulu. Yang kedua, Allah lagi. Dan yang ketiga, Allah terus. Jadi semua hidup kita itu ada Allahnya. Segala aspek di hidup kita harus kembali pada Allah. Mau buka bisnis, coba lihat syariat Allahnya bagaimana. Petunjuk dan larangan Allah apa saja. Ketika kita mau menikah, sudah bertemu sama jodohnya, kita lihat lagi perintah Allah apa, larangan Allah apa. Ketika mau program hamil, mari kita lihat lagi petunjuk dan larangan Allah apa, saran dan larangan dari Rasul apa. Barusan ditalak, back to Quran, lihat lagi apa yang kemudian Allah katakan di dalam Quran. Mungkin talak ini untuk menghapus dosa. Yang jelas talaknya bukan karena kesalahan sendiri ya. Misalnya kita berzina ya itu berarti karena kesalahan sendiri ya, wajar ditalak gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ditalak mungkin karena suami selingkuh atau suami tidak bertanggung jawab, nah itu berarti ujian lah ya, bukan azab lah ya gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Pokoknya setiap aspek kehidupan kita mari kembalikan dulu ke Allah dan Rasulnya ya. Bisa buka Quran, bisa buka hadis gitu ya. Kayak saya kemarin teman-teman, ini sekalian saya promosi mungkin karena saya butuh bantuan teman-teman ya, wasilah pertolongan Allah lewat teman-teman. Saya perlu dibantu sama teman-teman untuk bisa mengembangkan akun Instagram saya yang baru. Nama akun Instagram saya dr.gustavianza. Nih saya tuliskan dr.gustavianza ya, nama akun Instagram saya. Dan mungkin sudi teman-teman kalau follow akun baru saya, bantu yuk support saya untuk bisa berkembang akun Instagram ini, mengembangkan ulang. Jadi sehari sebelum saya berangkat umroh bulan lalu, saya mendapati bahwa akun Instagram saya di banned atau ditutup oleh Instagram. Mungkin karena saya terlalu vokal membahas soal Palestina dan Gaza pada saat itu, ya. Jadi kemudian akun saya pun dinyatakan sebagai radikal dan ditutup. Nah, cuman anehnya pada saat itu saya nggak sedih sama sekali. Karena yang pertama, saya sudah mempersiapkan kejadian ini sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, ketika saya mulai mengembangkan akun Instagram itu, saya sudah berpikir ini nggak abadi. Apapun yang saya punya saat ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Termasuk akun Instagram. Jadi kalau mau diambil, silakan. Saya nggak akan sedih, insya Allah. Ya. Dan ternyata benar, ketika kemarin hilang pun saya nggak sedih, alhamdulillah. Dan kemudian yang kedua, saya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
beberapa ayat Quran yang memang menyebutkan bahwa yang pertama, bahwa bisa jadi yang baik menurut kita belum baik menurut Allah. Dan sudah pasti tentu baik menurut Allah, baik pasti untuk kita. Dan yang kedua, Allah ambil sedikit apa yang kita punya supaya kita tidak terlalu cinta pada dunia. Nah itu loh. Jadi kepingan-kepingan tersebut yang saya dapatkan dan menjadi saya bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akun saya hilang nggak apa-apa. Berarti ada kesempatan lagi dan Allah melihat saya mampu dan Allah sayang sama saya. Nah untuk itu teman-teman, tentu saya nggak bisa berjuang sendiri. Saya butuh bantuan teman-teman. Ayo besarkan. Karena yang saya bahas bukan gaya hidup saya sendiri. Maksudnya bukan untuk kesenangan saya. Tapi ini semuanya yang saya bahas ialah untuk kebaikan orang lain. Kebaikan orang banyak kok, kebaikan orang lain. Kebaikan orang banyak ya, mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan follow ya. Yuk kita back to apa namanya materi. Bisa kita lihat di sini 3 kematian ya, yang betul berdasarkan nubuah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita lihat lagi, nah jangan buka pintu untuk dia. Kita udah lihat tadi, stroke itu nomor 1 penyebab kematian tertinggi di Indonesia saat ini ya. Beda kalau waktu zaman COVID, beda. Nah, ini maksudnya ketika stroke lah istilahnya ternyata yang paling tingginya karena stroke ya penyakit. Maka untuk itu yuk kita bahas bersama, jangan buka pintu untuk dia. Kenapa? Karena stroke itu selalu datang tanpa permisi. Bayangin teman-teman lagi santai di ruang tamu, tiba-tiba ada orang yang namanya stroke masuk ke dalam rumah kita dan ngacak-ngacak rumah kita. Wah, gimana tuh rasanya tuh nggak terima, kesel. Makanya jangan buka pintu untuk dia, karena dia bisa masuk dan datang tanpa permisi. Insya Allah 2 hari ke depan, mulai besok pagi sampai di Ahad pagi, saya akan membahas stroke dari sudut pandang yang nggak pernah teman-teman bahas. Pokoknya setiap belajar sama Dokter Gustaf harus siap-siap dapat ilmu dan insight baru. Karena kalau saya menyajikan insight yang sudah pernah disajikan oleh orang lain, ngapain harus belajar bareng saya, ya kan? Maka teman-teman sisihkan waktu besok sama hari Ahad. Ayo kita belajar bareng tentang stroke. Ya, gitu ya. Dan ternyata teman-teman, Allah marah pun itu karena Allah sayang sama kita, teman-teman. Bukan karena Allah benci. Jadi ketika pun kita habis berbuat dosa, kemudian Allah berikan kita teguran misalnya apa ya, misalnya kita sakit, misalnya kemudian ada sesuatu yang hilang dari kita atau nauzubillah kita menghadapi musibah atau kecelakaan, baik itu kecil ataupun besar. Sebetulnya itu langkah cara Allah untuk ngabisin dosa kita di dunia, teman-teman. Supaya ketika di akhirat beban kita tuh berkurang. Maka ini petunjuknya teman-teman. Di Quran Surah Ali Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh yang memperoleh kemenangan. Amin. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi jangan sampai kita semuanya tergolong menjadi hamba Allah yang istidraj, hamba Allah yang dijauhkan petunjuk dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu ingat tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Jangan sombong sama pangkat, jangan sombong sama predikat, jangan sombong sama berkat yang sudah kita dapatkan di dunia. Dan jangan mau kita disekularisasikan oleh orang lain. Kita berada dimanapun, kita boleh menghargai orang lain, tapi kita juga harus tetap menghormati kaidah dan syariat Islam. Kemudian di Quran An-Nisa ayat 79 ini udah jelas ya, apa yang baik itu datang dari Allah, yang bencana atau yang keburukan yang menimpa kita itu dari kesalahan diri kita sendiri. Jadi syukurin, kita masih diberi kesempatan Allah untuk menebus dosa kesalahan kita, teman-teman. Nebus dosa itu ada 2. Kalau nggak umroh, ya udah menikmati azab atau menikmati teguran Allah. Kenapa kok saya nyebut umroh nomor 1? Karena sabda Nabi Muhammad jelas, di antara umroh 1 dan umroh kedua itu adalah dihapuskan dosanya.
Ini misalnya kayak saya deh umroh bulan kemarin, terus saya umroh lagi Januari 2026 misalnya. Berarti dosa saya dari bulan September sampai Januari insya Allah Allah ampuni. Gitu. Dosa apapun. Jadi untuk menebus dosa ada dua, yaitu dengan cara umroh, atau yang kedua ya udah menikmati hukuman Allah, minta ampun sama Allah. Dan ini hadis riwayat At-Tirmizi nomor 614, setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka lebih pantas baginya. Di sini Rasul bukan menyumpahkan umatnya, bukan. Kalimat Rasul bukan setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka akan masuk ke dalam neraka. Enggak. Tapi Rasul hanya mengumpamakan neraka lebih pantas baginya. Jadi artinya di sini Rasul mau ngasih tahu ya sudah, neraka itu ada dua maksud. Neraka wujud sama neraka sifat. Sorry, saya ulangi agak terbata-bata. Neraka dan surga bisa kita maknai dengan dua makna yang berbeda. Makna pertama berupa tempat, yaitu ya beneran neraka ya neraka, surga ya surga, kelak setelah kiamat. Atau makna yang kedua ialah surga dan neraka berupa sifat. Maksudnya kalau surga itu kan kita tahu ya di sana kita bersenang-senang, bahagia. Nah, maka surga dunia juga bisa kita dapatkan yaitu adalah kebahagiaan dan kepuasan dan rasa syukur. Maka neraka dunia itu juga bisa kita dapatkan dengan apa? Penyakit atau kesakitan, penderitaan itu tujuannya adalah ini teman-teman tuh, menghapus supaya nggak ada lagi daging di dalam tubuh kita yang tumbuh dari barang haram. Bersyukur yang terkena kanker, karena berarti tubuhnya sedang digerogotin. Yang negatif-negatifnya sedang dikeluarkan, bisa jadi seperti itu. Dan pesan saya fokusnya bukan pada penyakit, fokusnya pada sumber masalah atau sumber penyakit itu. Kenapa kok penyakit bisa datang? Oh, ternyata saya pernah melakukan zina. Oh, ternyata saya pernah menipu orang, orangnya itu belum memaafkan saya. Oh, ternyata saya gemar makan makanan yang nggak halal. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi tiga ayat ini adalah tiga dalil kasih sayang Allah dan Rasul pada kita semuanya. Jangan pernah dilalaikan, jadikan pegangan, jangan pernah dilupakan. Jazakumullahu ahsanal jazah. Artinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan ini insya Allah terkabul dari saya untuk kita semua. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi, untuk itu saya minta dimaafkan. Saya kembalikan kepada Kang Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, Dokter Gustaf, terima kasih banyak. Jazakallah khair, materi malam hari ini, ya Allah. Dalam banget ya ternyata ya Allah ya Rabb. Dan kita secara nggak sadar tuh udah di sekularisme tuh bener tipis banget. Perlahan-lahan semuanya dipisahkan dari agama Islam gitu ya. Dan aduh, merinding Ya mudah-mudahan nih malam hari ini jadi pengingat buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa bagi yang mau belajar lebih lanjut tentang stroke attack, nah kita perdalam selama 2 hari besok Insya Allah. Nah langsung aja daftar dulu ya. Udah pada daftar belum? Ada yang sudah? Boleh ketik sudah. Yang belum segera diklik aja tuh link pendaftarannya ya. Langsung insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi selama 2 hari webinar eksklusif. Dan pastikan sudah ternotis ya, kelasnya pagi jam 5.30 sampai dengan selesai. Biasanya sampai jam 7-an kurang lebih ya. Gitu silakan. Bagi yang mau menyimak rekamannya nanti dibagikan di grup titik balik ya seperti biasa. Jadi pastikan juga sudah tergabung menjadi anggota grup di titik balik Bapak Ibu sekalian. Kelas eksklusif juga bersama Dr. Gustaf insya Allah selama besok 2 hari. Sepertinya kita cukupkan ya dok ya. Apakah dibuka tanya jawab untuk malam hari ini? Atau satu orang deh boleh kali ya. Masih ada waktu sampai 9:30. Iya, satu orang boleh deh, karena besok pagi kita action lagi kan, Iya betul makanya biar nih. nggak kemalaman tidurnya. Atau dicukupkan dulu juga nggak apa-apa sih dok. Mungkin ada closing statement untuk malam hari ini. Cepat aja Hmm, yang resen juga. Kalau saya ingat kembali materi barusan,
kayaknya isinya sudah closing statement semua ya. Alhamdulillah ya. Jadi cukup aja Kang Reza. Cukup Maksudnya ya. gini, khawatirnya kalau terlalu banyak pesan juga nanti teman-teman akan bingung atau malah ada yang lupa. Ya, Jadi siap. cukup ingat yang tadi sudah disampaikan. Nanti juga rekamannya bisa ditonton lagi kalau ketika iman sedang down. Nah, itu dia. Pesannya ketemu besok pagi ya, Dok ya, insya Allah ya. Iya bener ya, harusnya saya ingetin itu ya. Waduh, ini nanti nih ditegur panitia nih. Enggak. Enggak, Neng. Ya dok ya, sehat-sehat ya, Dok. Terima kasih banyak nih sekali lagi malam hari ini. Masya Allah tuh. Sami-sami. Coba tulis di kolom chat, tulis di kolom chat. Apa yang paling didapatkan malam hari ini? Boleh, insight apa yang kayaknya dapat banget sama Bapak Ibu atau apapun lah, insight, hikmah, pemahaman, ada sesuatu yang baru atau yang bermanfaat banget, yang kayak itu nancep banget nih sebelum saya tutup nih. Senang banget belajar dengan Dokter Gustaf ya, Masya Allah. Jangan lupa di follow ya kalau senang. Tadi sudah diinfokan juga Instagramnya. Sadar katanya. Keren ya Oma Devti nih. Dokter malam ini lebih banyak pesan religi katanya. Jadi nangis. Waduh. Emang ini kan Ustadz dokter. Kemana aja Ibu? Mantap, Islam itu indah, semakin introspeksi diri, semakin sadar pentingnya belajar. Alhamdulillah semakin memahami dan menerima segala ketentuan Allah, berprasangka baik apapun yang terjadi kepada kita. Syukron dokter. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khair dokter. Insight-nya banyak hikmah yang didapat. Masya Allah, tabarakallah. Semua penyakit berawal dari dalam diri. Tuh dari kakak admin juga insight-nya, silahkan klik link pendaftarannya tuh ya. Jangan lupa konfirmasi ya ke Kak Kiara biar nanti dimasukin ke dalam grup. Sekularisme mengancam dunia, bermanfaat. Titik balik hanya memasukkan makan yang baik dan sehat jadi paham. Terima kasih banyak dokter Ustadz. Sudah mulai terbiasa nih. Masya Allah ilmunya bermanfaat bagi pembahasan stroke yang ditunggu. Ya besok ya, jangan lupa bagi yang mau memperdalam tentang stroke attack, 2 hari insya Allah diperdalam besok. Penyakit bersumber dari batin, lebih taat kepada Allah. Kurang lama waktunya Kang. Iya makanya dibikin kelas eksklusif besok 2 hari. Yuk daftar. Oke Kurang itu. lama, Bu, tenggorokan udah kering. Nah lo, udah kopi, udah air putih, tuh makanya kita Udah doain kopi ya. sama air ya. Waduh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter sekali lagi ya malam hari ini. Dan juga buat Apa Bapak Ibu nanti semua. bulan Ramadan bikin kajian tengah malam ya, 10 malam terakhir ya. Keren tuh. Cakep tuh ya setelah. Iya, sambil iktikaf, sambil dengerin kajian gitu kan. Masya Daripada Allah. tidur, saya sering kok ke masjid malah pada tidur semua, bangunnya pas subuh. Mending di rumah aja. Alhamdulillah. Baik, siap. Atur nuhun sekali lagi Bapak Ibu semua yang masih banyak on cam nih malam hari ini luar biasa banget nih jamaah titik balik ya. Masih on sampai jam 21.25 waktu Indonesia bagian barat. Dan akhir kata menambah keberkahan kita sama-sama tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beristirahat, berdoa mudah-mudahan Allah izinkan besok bangun kembali, hidup kembali ya, diberi kesempatan untuk beramal soleh, memperbaiki diri dan ikut kajian titik balik tentu saja bersama Dr. Gustaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan boleh kirimkan doa-doa terbaik buat Dr. Gustaf dan kita semua. Silakan. Terima kasih Kang Reza. Jazakumullahu ahsanal jaza teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah Doanya dokter Reza nanti dan doanya Allah Subhanahu wa Si taala Budi, Bu Nani, Bu Yanti, Bu untuk semuanya. selalu I love you full. Udah lama gak ketemu. Bu Nores, Bu Zalia, Bu Bakar, kemana aja Bu? Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa ya, insya Allah besok bersama Dokter Gustaf. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim.